Tuhan untuk keberadaan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau berkata, alangkah indahnya kelihatannya dari puncak-puncak bukit. Orang yang memberitakan firman-Mu, orang yang mendengarkannya, dan orang yang melakukannya. Mari Tuhan, kami mau pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mempersiapkan hati kami ya Bapa. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Dan terlebih Engkau siap ya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami akan ibadat kami ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa semuanya. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Masuk surga. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa pada pagi hari ini. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali hadir di tempat ini, beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, tidak ada, semuanya adalah jemaat yang setia. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita berapa banyak yang bersuka-cita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan. Mari buat Tuhan kita.
kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali puji Tuhan bagi yang layak ditinggikan di tempat ini Bapak. Setiap peninggalan kami Tuhan boleh menjadi upah yang harum di hadapan-Mu Bapak. Kini setiap kami datang di hadirat-Mu Tuhan, yang membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Total keadaan setiap kami Bapa yang baik. Tapi kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Karena bukan dengan kekuatan kami dapat berjalan Tuhan. Hanya karena penyertaan-Mu kami boleh dilakukan Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan
Puji Tuhan, Bapak. Mari kita siap menari buat Tuhan. Memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih kuat Bapak Ibu Saudara, memuji Tuhan. Berapa banyak yang mau menerima kuasa, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. siapkan hati kita untuk kita berdoa kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih. Dalam hidupku ini, tak pernah ku
Engkau yang hadir melawat kami semuanya. Engkaulah yang murah hati kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Oh, biarkanlah setiap yang hadir di tempat ini boleh diberkati oleh kuasa firman-Mu yang kudus. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut segala berkat firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Salam. Silakan duduk Bapak dan Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, luar biasa, hari ini hampir 2 tahun saya tidak pergi memberitakan firman Tuhan karena pandemi. Ada beberapa yang mengundang, tapi waktu itu terpaksa ditolak ya, karena pandemi ini sangat banyak memberikan kekhawatiran ya, bukan ketakutan, kekhawatiran. Karena kalau udah sakit kena COVID itu biayanya mahal ya. Mungkin Pak Leslie beserta Ibu udah tahu lah Ibu ya. Dan kita juga sudah tahu biaya sangat mahal sekali. Jadi untuk itu, kalau untuk berkumpul-kumpul ya haruslah kita pakai masker ya. Nanti pulang sampai di rumah kita rajin cuci tangan ya dengan sabun. Kalau bisa cuci hidung dengan masker itu ya. Semprot pakai apa itu? Garam ya, garam. Sering-sering setiap malam sebelum tidur ya, supaya kita boleh dibersihkan. Puji Tuhan. Hari ini luar biasa. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala serta jemaat semua yang telah mengundang kami untuk boleh berada di tempat ini, berbagi pengalaman, berbagi firman, dan kita saling belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini judulnya adalah tempat kudus ya, adalah basis peperangan rohani. Jadi ada 2 kata kudus dan peperangan rohani. Jadi yang mau kita perdalam di sini bukan peperangan rohaninya, tetapi adalah kekudusan terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke dalam peperangan rohani. Kalau kita tidak kudus, tentu kita tidak bisa ikut di dalam peperangan rohani. Jangan-jangan nanti ditekan setan, ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Yesus kita harus hidup di dalam kekudusan. Nah, kalau kita buka di kamus kudus, kamus Alkitab ya, apa arti kudus? Nah, di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kudus yang berarti pola hidup yang bersih bagi umat Kristen. Ya. Hidup, pola hidup yang bersih, ya, yang suci bagi umat Kristen. Dan yang kedua diartikan dipisahkan dari hal-hal yang duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah dan dikhususkan menjadi milik Allah. Nah, menurut Perjanjian Baru, kekudusan, next slide. Perjanjian Baru, kekudusan itu bahasa Yunaninya hagios ya, yang artinya dipisahkan dan menjadi milik Allah. Kita yang hidup di antara orang-orang duniawi telah dipisahkan ya, masuk ke dalam milik Allah. Itulah arti kekudusan ya. Jadi kalau ada gembala kami dahulu tahun 2000 kami melayani di Jakarta, salah satu gereja terbesar di Indonesia, itu sering menyampaikan di mimbar seperti ini ya. Orang yang masih berbuat dosa tidak bisa mengalahkan setan. Amin. Artinya orang yang tidak berani hidup di dalam kekudusan, next slide, itu tidak bisa mengalahkan setan. Nah, kalau mau melayani Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, itu identik dengan mengalahkan setan, yaitu mengusir setan-setan, menumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Nah, orang yang hidup di
tidak hidup di dalam kekudusan, itu tumpang tangannya nggak sembuh. Ya. Ngusir setan, setannya balik serang dia. Seperti nanti kita baca di Alkitab itu ada kisah anak-anak Skewa. Nah, kita masuk ke dalam firman Tuhan, ya. Efesus 6 ayat 11 dan 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi saya katakan, orang yang masih ingin hidup di dalam dosa tidak bisa mengalahkan setan. Nah, ada buktinya di dalam Alkitab. Sejarah mencatat, next slide, itu anak-anak Skewa, waktu mereka mengusir setan, malah mereka diterkam oleh setan. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 17. Kita baca sampai 16 saja. Maaf sebentar. Nah, layarnya terlalu jauh ya. Ya, kita baca Kisah Rasul 16. Ini kisah anak-anak Skewa. Ya, kita baca. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan penjahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus, yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Sampai 16 saja. Jadi perlu kita renungkan, ya. Sejarah mencatat orang yang masuk, yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh, masih dalam hidup di dalam penyembahan berhala. Ini anak-anak Skewa ini masih menyembah berhala, tapi mereka ingin mengusir setan. Nah, akibatnya setan yang menyerang balik kepada mereka. Kita lihat dulu next slide, ya. Nah, ini ada gambaran seperti ini, ya. Artinya setan-setan yang ada di dalam orang-orang berdosa dicoba diusir oleh anak-anak Skewa. Malah orang yang kerasukan setan itu balik menghantam mereka. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin mengalahkan setan di dalam pelayanan, tentu kita harus hidup di dalam kekudusan. Yang percaya dan mau katakan amin. Bagaimana kita dapat mengalahkan setan? Ini masuk dalam peperangan rohani. Bagaimana caranya kita dapat mengalahkan setan? Saya mencatat sedikitnya ada 3. Yang pertama adalah hidup kudus. Yang kedua, yang ketiga adalah tidak menuruti kemauan daging. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu hidup kudus untuk mengalahkan setan. Dalam kamus Alkitab, orang Kristen adalah disebut orang yang kudus. Jadi kita di sini adalah orang kudus karena kita sudah menerima Yesus, dibaptis, percaya Yesus, dibaptis. Mengaku Yesus adalah Tuhan, maka disebut orang Kristen dan kita disebut orang kudus. Ya. Kita boleh baca di dalam Markus 16 ayat 16 dan 17. Markus 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka." Nah, ini yang sangat luar biasa janji Tuhan. Artinya orang-orang Kristen, orang-orang kudus diberikan kuasa untuk
mengusir setan-setan. Yang percaya dan mau katakan amin. Lalu 1 Petrus 1 ayat 15-16 mencatat, tetapi, next slide, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, ingat ini. Petrus mengatakan, mencatat, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi dulu waktu masih pelayanan ada seorang teman saya mengatakan seperti ini. Dia memberikan gambaran, ya, kemungkinan kudus itu seperti ini. Yesus Tuhan kita adalah kudus, itu digambarkan sebuah magnet, ya. Kita umat-umat pilihannya adalah serbuk-serbuk besi, ya. Angkat ini, ya. Jadi kalau kita bukan besi, kita adalah debu dan tanah, maka magnet, waktu magnet itu turun, kita nggak langkap, ya, karena kita masih debu tanah. Nah, dia menggambarkan seperti itu. Jadi digambarkan Yesus yang kudus, umatnya yang kudus itu adalah besi. Waktu magnet itu turun, serbuk besi itu naik sendiri. Ya, pernah main magnet, ya? Masa-masa kecil kita dulu, ya. Ya, tapi debu dan tanah nggak terangkat. Seperti itu dia bilang. Nanti di pada akhir zaman nanti, ya, waktu Yesus datang di awan-awan, karena kita masih debu dan tanah, masih di dalam dosa, nggak terangkat dia. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu Petrus mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya, seluruh hidupmu, bukan sebagian. Ayat 16 mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, ya, firman Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan setan, yaitu hidup penuh Roh Kudus. Kita buka ayatnya Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itulah yang disebut Roh Kudus. Kalau kita baca terus ke bawah. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau menahan segala setan, kita harus penuh dengan Roh Kudus, ya, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti segala perintahnya. Yang percaya dan mau katakan amin. Nah, selanjutnya Roh Kudus yang mengajar kita. Artinya gini, bukan perjuangan kita sendiri untuk masuk dan hidup di dalam kekudusan, tetapi ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang mengajari kita. Yohanes 14 ayat 26 kita baca, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bukan oleh kekuatan perjuangan kita sendiri, tetapi karena kita disertai oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajari kita, ya, berbuat segala sesuatu tentang kekudusan. Dan Roh Kudus Dialah yang akan mengingatkan kita apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan perjuangan kita sendiri, karena kita percaya Tuhan Yesus, Dia mengutus Roh Kudusnya yang memampukan kita. Bahkan ada ayat lain mengatakan seperti ini, Roh Kuduslah yang akan menginsafkan kamu akan segala dosa-dosa di dunia ini. Nah, seperti setiap pagi saya suka berdoa seperti ini untuk mengingatkan saya sendiri, ya. Saya katakan terima kasih ya Roh Kudus. Setiap hari Engkaulah yang menolongku, Engkaulah yang mengajariku berbuat segala sesuatu, Engkaulah yang membawaku hidup di dalam kekudusan-Mu, Engkaulah yang menginsafkan aku akan segala dosa-dosa di dunia ini. Jadi setelah kita berdoa seperti itu, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Apabila pada saat kita hendak jatuh di dalam dosa,
perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Roh Kudus akan ingatkan kita yang percaya dan mengatakan amin. Nah, yang berikutnya adalah hidup menuruti roh. Kita lihat ya, untuk mengalahkan setan kita harus hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 16, 22 dan 23. Kita baca, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita mau bertanya, Pak Pendeta, bagaimana tandanya kalau saya disertai oleh Roh Kudus? Nah, inilah ayatnya, ya. Inilah ayatnya. Orang yang disertai oleh Roh Kudus, ya, menuruti roh hidupnya, dia selalu bersukacita, selalu mengasihi. Katakan amin. Selalu ada damai sejahtera. Nah, kemarin saya ada baca satu artikel orang-orang yang hidup di dalam kemenangan berhala, yaitu hidupnya selalu dalam ketakutan, kekhawatiran, selalu dalam amarah, intimidasi, tidak bisa senyum. Itu ciri-ciri orang yang masih ada terlibat di dalam kuasa kegelapan, ya. Tapi orang yang dipimpin oleh roh, dia selalu ada kesabaran. Ibu-ibu rumah tangga, ya, sholat periksa, ada nggak saya kesabaran? Ya, kalau tidak ada, minta tolong sama Tuhan. Ketika kita minta, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Ya, percaya dan mau katakan amin. Ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Yang percaya katakan amin. Apa itu kemurahan? Ya, tidak pelit. Amin. Nah, tidak pelit kepada suami. Suami tidak pelit kepada istri, ya. Kalau gajian itu kasih. Nah, semuanya. Nih Bu, gajianku 3 juta. Terus istrinya tanya, bonusnya mana? Belum keluar Bu. Ya. Jadi kalau memberi kepada pelayanan, jangan pelit-pelit, jangan hitung, ya. Jangan hitung kayak orang sering katakan gini, taburlah maka tahun itu engkau mendapatkan 100 kali lipat ganda. Itu menabur gandum, ya. Gandumnya tumbuh sebatang itu mungkin sebatang itu 100 biji. Tapi untuk persembahan sudah dikatakan, bawalah persembahan, bukan soal tabur menabur, ya. Bawalah persembahan ke dalam rumah doaku, supaya ada makanan dan minuman di rumah doaku. Amin. Jadi jangan pelit-pelit, ya. Begitu tarik 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 100.000, 50.000 dipilih dulu. Yang 1.000 dipilih. Masukkan. Nah, itu nggak ada di sini saya percaya, tapi di sana sini banyak, ya. Nah, itu kalau gitu masih dipimpin Roh Kudus. Saya tidak mengatakan tidak, tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mempunyai kemurahan hati, ya. Kita lihat tetangga nggak makan, anaknya nggak makan, sakit nggak ada obat, kita bawalah dia ke dokter. Amin. Jangan kasih obat sendiri, nanti mati pula kita dituntut. Ya, dulu ada tetangga kami sakit parah batuk anaknya, ya. Istriku bilang, ini kasih dia minum obat. Saya bilang jangan kasih, pas dia mau mati, ajaklah kita. Kita kasih dia duit, bawa ke dokter, depan ada duit, ada dokter depan rumah, ya. Kasih dia 150.000. Nah, waktu itu besar itu tahun 2003 itu, ya. Kita pun masih gampang saya negosiasi, tapi karena kita mau bantu sampai selesai. Amin. Jangan pelit-pelit. Jangan nanti tunggu dia mati kita baru tetean, ya. Kita bawa lagi kasih uang duka 200.000, ya kan? Saya katakan kepada sahabatku, ya, sahabat Pak Desri juga, ya. Saya bilang, bos,
Kalau kita membantu orang susah, jangan tunggu dia sakit. Amin. Sekarang dia lagi sehat tapi dia susah, kita kasih pekerjaan, kita kasih gaji dia. Amin. Jangan tunggu sakit dia baru pinjam, kita kasihan ya. Kita baru keluarin seminggu kirim 20 juta, seminggu lagi kirim 30 juta, bawa ke Pineng kirim 100 juta, pulang mati juga orangnya. Udah terlambat. Mungkin dia nggak makan, suasana ekonomi sangat lemah ya, tiap hari berantem terus suami istri, anak-anak, karena suaminya nggak ada pekerjaan. Jadi kalau saya bilang sama bos, kalau mau bantu waktu dia sehat, tapi kita tahu dia susah ya, kita bantu. Kalau sudah sakit, itu lebih banyak pengeluaran kita nanti. Jadi itu termasuk murah hati yang percaya dan mengatakan amin. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu selalu ada kesetiaan, setia kepada Tuhan Yesus, ya, setia berdoa terus, bernyanyi terus bagi Tuhan, ya. Banyak dulu orang-orang susah datang kepada kita di gereja lama dulu, saya konselor dulu ya. Hidupnya susah padahal dia Kristen, ya. Saya cuma kasih dia beberapa ayat saja. Saya katakan begini, setiap malam, tengah malam orang enak tidur, ya, bapak atau ibu bangun untuk apa? Bernyanyi bagi Tuhan, ya, kesetiaan, bernyanyi. Untuk apa nyanyi? Untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena pasukan penyanyi di surga sudah dilemparkan ke bumi. Jadi Tuhan menantikan kita yang setia untuk bernyanyi bagi Dia. Jam 2, jam 3 terbangun, nyanyi untuk Tuhan. Tuhan melihat dari surga. Oh, ini Lubuk Pakam. Ada Pak Wesley dan istrinya sedang berdoa tengah malam, orang sedang tidur. Saya kasih dia bonus besok. Ini ada ibu ini, ada bapak itu diberingin di Pantai Lambu lagi berdoa. Orang-orang lagi tidur, menyenangkan hatinya. Saya siapkan masa depannya yang cerah. Yang percaya katakan amin. Itu adalah bentuk kesetiaan. Setia kepada istri, setia kepada suami, ya, amin. Dan setia kepada gereja, amin. Mau dan percaya katakan amin. Nah, kemudian untuk bisa menang atas setan, hidup oleh Roh, ya, hidup oleh Roh yang kemudian, ya. Tadi masih hidup dalam Roh, hidup oleh Roh. Roma 6 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa nggak ini ayatnya? Roh yang memberi hidup. Dulu kita masih kuasa kegelapan, kita mati walaupun hidup. Tapi setelah kita bertobat, kita menerima Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Dialah yang memberi kita hidup dan memerdekakan kita. Dulu selalu terikat. Hari Kamis kita harus sembahyang datuk, beli pisang, beli bunga, terikat, ya. Nah, tanggal 1 orang kalender Tionghoa kita mesti sembahyang hio yang besar, lilin yang besar, bawa babi, beli kertas uang kertas yang uang ece-ece itu dibakar, dikirim, kita terikat. Terutama hari Kamis, ya. Banyak itu kita lihat saudara kita yang masih terikat, harus membeli bunga, nggak boleh layu punya, pisang nggak boleh layu punya, harus segar punya. Tapi satu Kamis nggak disembah, ya balik dia hantam. Ya. Adik kami itu di Tanggung Kling itu, ya, waktu belum terima Yesus, mama kami pergi Jakarta, bapak kami pergi Jakarta, tinggal adik kami. Gak dikasih kopi pahitnya minumnya, ya. Sebelum bertobat, dipegang kakinya ini lumpuh. Adik kami, namanya Mimi, ya. Sekarang berpelayan Tuhan. Dipegang kakinya, 4 orang angkat dia nggak bisa terangkat. Itu beratnya, roh jahat itu. Terus dipanggillah kami pulang dari Jakarta, baru Jakarta, doakan, ya. Itu mama kami yang punya iman, coba panggil Koko itu, doa pakai nama Yesus gitu. Kami doakan, ya.
siang nggak sembuh, malamnya waktu rame kumpul dengan tangan, kami hanya nyanyikan haleluya 12 kali, ya, nyanyikan haleluya 12 kali. Roh Kudus hadir, roh jahat pun pergi. Dia hantam kakiku, begitu dia pergi, hantam kakiku, tetapi kakiku rasa sakit, tapi dia nggak berani singgah, ya, karena kita percaya Yesus. Dan saat itu juga bangkit berdiri, jalan. Dan saat itu juga Tuhan menyembuhkan adik kami itu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lalu saya sering bawa dia untuk pelayanan, untuk kesaksian, ya. Dia itu yang paling banyak orang lihat di sekitar itu, 13-14 orang malam itu hadir, semua mau didoakan. Dan malam itu, ya, kira-kira 1 jam itulah malam itu, jam 8, ya, 13-14 orang untuk bertobat. Sebulan kemudian semua mau dibaptis. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Dan sekarang semua menjadi penginjil. Adik-adik kami, berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kita luar biasa, katakan amin. Dia yang mengutus Roh Kudus kepada setiap kita, memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan kuasa untuk menempatkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh, kuasa untuk mengusir setan-setan. Setan itu akan lari daripadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga, sebelum ketiga kita baca tadi yang hidup oleh Roh, Roma 8 ayat 2 dan Roma 8 ayat 14, ya, kita baca. Semua orang yang dipimpin oleh Allah ada anak Allah. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Kita adalah anak-anak surga, anak-anak Bapa, anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang ketiga, kalau kita mau menang atas setan, kita mau mengusir setan, hidup tidak menuruti kemauan daging. Kita baca di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang mau katakan amin. Barang siapa yang menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Itulah yang pernah dirasakan oleh Paulus, Rasul Paulus. Nah, kemarin ada pendeta Marlin kirim ke itu, ya, saya baca itu ada 2 pasang penginjil yang pergi ke Jaire. Itu sangat luar biasa, ya. Itu mereka telah menyalibkan dagingnya, ya. Jaire, mereka pergi ke sana masih hutan. Mereka pergi membuka hutan, bikin jalan masuk ke kampung. Mereka masih ditolak di sana, ya. Itu kisahnya sangat luar biasa. Saya baca sampai selesai. Nanti kalau mau baca kisahnya, minta sama Pak Kebal. Itu ada di share di grup kami, ya. Kami ada satu grup itu, ya. Itu nama Tuhan dan pengusaha di diri. Itu luar biasa. Ceritanya panjang, ya. Nanti banyak yang habis. Jadi apa itu kemauan daging sih Pak Pendeta? Nah, kita lihat kemauan daging apa. Ya. Galatia 5 ayat 19 mengatakan seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kepada kamu, seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. Nah, ini seperti ini perbuatan tadi. Jadi kalau mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh, baca ini, ya. Apa saya masih ada iri hati? Apa saya masih menyembah berhala? Apa saya masih hawa nafsu? Ya, hawa nafsu itu beda dengan seperti ini. Contohnya orang bisnis, ya, bisnis. Orang bisnis itu mula-mula cukup 1 toko karena dia hawa nafsu, mau cepat kaya, dia buka yang kedua. Modalnya kurang. Sana bangkrut, sini modalnya pun habis, bangkrut 2. Itu hawa nafsu juga. Nah, kedua hawa nafsu percabulan, ya. Nah, hawa nafsu percabulan.
melihat istri orang lebih cantik. Maaf ya, bapak-bapak, maaf ya bu. Karena ini masih di dunia ini, kata kawanku, Boru Marpaung, ya, teman istriku di Pasar Malatakus. Iyalah Pak, kita kan masih di dunia ini, ya. Kita masih di dunia ini, kita mesti ikutilah seperti apa itu ya. Mungkin penyembahan berhala ya. Masih banyak penyembahan berhala rupanya di kampung-kampung kita loh, ya. Walaupun yang kami tidak Kristen, ya itu apa itu sirait itu di Adam Malik sering berbincang-bincang dengan saya. Di kampung dia itu penuh berhala walaupun masih ada gereja, dia bilang. Dia membawa saya ke sana, entah pun umurnya sudah 80 lebih Pak Sirait, masih ada ya. Saya katakan seperti itu. Nah, ada perselisihan. Nah ini perselisihan ini yang paling ngeri. Yang dulu saya bertobat saya nggak ngerti. Bukan perselisihan yang paling mengerikan tuh di dalam gereja. Saya berdoa di sini nggak ada ya. Ada satu penulis buku dari Amerika itu namanya Satan. Saya cari-cari kemarin nggak ada, buku saya banyak. Nah, kemana saya tahu? Dia bilang peperangan akhir zaman judulnya. Di sana isinya peperangan akhir zaman itu rupanya bukan di luar gereja, di dalam gereja. Hanya peperangan perselisihan itu. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh akan mengalahkan perselisihan. Saya katakan amin. Nah, apa itu kemauan daging dan keinginan daging itu adalah maut katanya ya. Keinginan daging itu maut. Coba kita baca Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah ini diingat. Waktu kita mau masuk ke dalam dosa, ingat ayat ini juga ya. Nah, keinginan daging kita kalau kita terus pelihara itu dua arahnya itu akhirnya maut ya. The end of the story itu maut. Bahaya. Tapi kita kembali lagi ke roh. Hidup saya harus hidup di dalam roh supaya saya ada damai sejahtera yang saya katakan amin. Roma 8 ayat 13 kemudian mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati ya. Mati, ingat. Pertama dia mati rohani dulu ya. Kemudian mati perasaan. Kemudian dia sakit. Terakhir mati betulan. Nah ini yang bahaya, orang daging ya. Kematian rohani dulu yang bahaya ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian untuk mengalahkan setan, janganlah tunduk kepada nafsu jahat ya. Slide berikutnya. Janganlah tunduk kepada nafsu jahat. 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan, sebagai anak-anak yang taat, janganlah tunduk kepada nafsu jahatmu ya. Jangan tunduk. Waktu nafsu jahatmu naik, jangan tunduk. Kalahkan dia. Dalam nama Yesus, aku tolak segala keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam hatiku. Aku usir, pergi dari hidupku, keluar kau dari hatiku, keluar kau dari hidupku. Karena Yesus menyucikan hatiku. Dan di dalam hidupku, hatiku dipenuhi oleh segala keinginan-keinginan yang baik dan benar. Itu boleh diusir ya. Itu harus diusir. Setiap kali timbul yang jahat harus diusir. Jangan dibiarkan. Itulah benih-benih si jahat, panah api si jahat yang telah masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Cepat diusir itu. Dalam nama Yesus, itu termasuk setan ya. Jangan dibiarkan. Begitu kita meramun, kita merasa sesuatu, merasa ingin berbuat sesuatu yang menerempet kejahatan, langsung kita usir. Karena kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Seperti ketika kamu masih hidup dalam kebodohanmu, nah, di situ dicatat orang yang tunduk kepada kejahatan, kepada nafsu jahat itu masih hidup di dalam kebodohan. Ya, ini sudah selesai ya. Kita akan lanjutkan lagi, separuh jalan lagi.
Mana? Lanjut. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Biarkanlah kami mendapatkan kekuatan-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan, untuk menolak segala dosa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk melakukan segala kebenaran, kebaikan, kelemah-lembutan, kesabaran, dan segala kemurahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Engkau yang memberkati kami semua di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Duduk, buka. Apa yang disampaikan oleh beliau? Saya teringat, saya kenal beliau ini tahun 2008. Setelah masalah gereja kita yang ada gereja kita ya, gereja dulunya ya, jadi Mas Jalan Kaki ini, lalu oleh kawan saya ya, anak muda-mudi gereja dulu sama almarhum pendeta Robin Hasibuan, beliau ketua BKAG sempat menjabat. Nah, saya kenal beliau dan saya bergabung di FGB FFI. Karena FGB FFI itu bukan hal yang baru bagi saya, kenal ya, maksudnya di Jakarta di persekutuan di Jakarta, ada almarhum pendeta Alek Ignanata, yaitu Tony Rahmat, abangnya, gabung juga di FGB, dan gembala kita, Pak Bambang, sudah juga mengenal FGB, bahkan beliau pernah bergabung di sana. Nah, apa yang boleh saya share sama beliau? Beliau mengestafetkan pelayanan yang ada di Pantai Labu sekolah minggu pada waktu itu, dan Tuhan izinkan bersama-sama dengan beliau. Ya, jadi beliau secara rohani tidak hanya rohani aja, secara finansial. Ya, bayangkan 2 tahun kurang lebih beliau mensupport pelayanan. Ya, dan saya tidak minta itu. Ada saya minta loksu? Tidak ada saya minta. Tidak ada saya minta. Mana uangnya? Tidak ada. Tapi beliau tahu ya kewajiban beliau di hadapan Tuhan. Jadi kita mengembalakan sekolah minggu di Pantai Labu. Sayangnya nggak di-upgrade. Ya, sekolah minggu Desi anak kami. Ya, sayangnya tidak di-upgrade karena ada puluhan itu anak sekolah minggu dan sekarang sudah remaja. Sudah ada yang kawin beberapa orang kan, karena tambah umur. Ya, nah saudara kasih Tuhan, mari apa yang saya sampaikan di sesi pertama tadi, ya, mari kita serius dengan tubuh ini. Kita mengisi perbekalan rohani kita. Ya, karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Ya, COVID-19 ya diberikan oleh iblis ketakutan, tapi anak-anak itu jangan takut. Ya, vaksin yang belum divaksin, jaga kesehatan dan atur waktumu. Ya, untuk jaga tubuh supaya tetap fit. Amin. Dan kita akan diberkati Tuhan. Mari saya panggil yang bersemangat. Siapa yang bersemangat silakan tampil ke depan. Kita akan mendengarkan warta pekerjaan
subuh. Link Zoom akan dikirim di grup gereja. Ibadah family altar telah aktif kembali dan diadakan onsite. Mari bergabung di FA yang ada. Ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Ibadah NSK Pemuda diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Mari anak-anak muda yang berjiwa muda bergabung di ibadah ini. Ibadah raya minggu di tempat ini diadakan 2 sesi. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB disertai dengan sekolah minggu. Warta tambahan, pelayanan pastoral seperti pelayanan doa, baptisan, konseling atau pernikahan, pelayanan kedukaan dan sebagainya dapat menghubungi sekretariat. Kedua, Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan untuk melayani Tuhan di tempat ini dapat menghubungi pekerja di tempat ini, yakni Bapak Perwakilan Gembala yaitu Bapak Padian Sentian. Mari terhubung dengan gereja dan untuk mengetahui info-info mengenai ibadah, Bapak Ibu bisa bergabung di grup gereja dengan scan barcode yang ada di masjid. Mari bersama membangun rumah Tuhan Jalan GBI Jalan Bina 100. Persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan di kotak persembahan yang ada di depan ini. Sekian waktu kita sepakat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Saya ambil untuk doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kembali kami mengucap syukur. Doa siang hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami boleh hidup dalam kekudusan Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu pendeta Bapak Kristi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya. Engkau memberkati keluarga Bapak Ibu Tuhan Yesus beserta anak-anaknya Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus bagi gembala pembina kami yang ada di Jakarta Tuhan. Bapak Insinyur Pendeta Nikol Nyobaranto, bahkan gembala kami yang ada di Medan Tuhan, Bapak Erbang Bagionan, beserta pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Edi Prayitno Tuhan, bahkan Bapak Jansen Lase, Bapak Joshua Ginting, semua pemimpin-pemimpin gembala kami Tuhan yang ada di cabang-cabang Tuhan, Engkau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biar kiranya Engkau yang menolong bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Engkau penjaga dan penolong bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami terluput dari pandemi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan nyata bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin kami yang ada di bangsa kami, dari presiden dan wakil presiden, bahkan setiap menteri-menteri, gubernur, bahkan sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Biar kiranya roh takut yang ada padamu Tuhan ada bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau menjagai Tuhan Yesus bangsa Indonesia. Engkau meluputkan dari segala pandemi Tuhan, dari segala penyakit Engkau jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang mulia yang kami berikan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di gereja-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi gembala kami dan gembala yang ada di gereja-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kedua hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam kedua hamba ini boleh menuntun kami Tuhan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kota Yerusalem. Biarlah kiranya orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah segala murid-murid-Mu tembok diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya Tuhan, berkat Itu akan mengalir bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bahkan pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat siang hari ini Tuhan, kami mengakhiri Tuhan ibadah kami, dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat tanganmu. Marilah kita